Bab 716. Ye Chen memang sangat muak dengan Yamamoto Kazuki, tapi karena satu dan lain hal, dia masih memiliki kesan yang sangat baik terhadap Ito Nanako. Meskipun Ito Nanako telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, dia masih bisa melihat kelembutan di tulangnya, dan dia dianggap sebagai gadis langka yang berakal sehat. Ketika si Tianqi mendengar apa yang dia katakan, dia segera berkata, "Saya kenal Tuan Ye, jangan khawatir, jika dia kembali lagi nanti, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjamu tamu." "Yah, itu sudah cukup," kata Ye Chen. "Oke, Tuan Si, saya hampir sampai, jadi saya tidak akan memberitahu Anda lagi." Petik 2. "Oke, Tuan Ye." Setelah menutup telepon dari si Tianqi, Ye Chen pergi ke area Villa Thomson Yipin. Melihat dia hendak mencapai pintu rumahnya, Ye Chen secara bertahap memperlambat kecepatan mobilnya. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari satu sisi dan menghalangi mobilnya. Ye Chen mengerem dan menghentikan mobilnya. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa orang yang menghalangi bagian depan mobilnya adalah Nanako Ito. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa wanita Jepang ini ada di sini? Kekuatan Ito Nanako memang sangat menonjol di kalangan masyarakat awam, sehingga tak heran jika ia bisa masuk peringkat pertama Thomson. Namun, yang membuat Ye Chen penasaran adalah, apa yang ingin dilakukan wanita Jepang ini dengannya. Saat ini, Nanako Ito berdiri di depan BMW Ye Chen dan tidak berbicara, dia hanya membungkuk dalam-dalam padanya dengan wajah rendah hati. Ye Chen tidak punya pilihan selain mendorong pintu dan keluar dari mobil. Dia mendatanginya dan bertanya, "Nona Ito, apa yang kamu lakukan di sini?" Nanako Ito mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen dengan gugup. Setelah ragu-ragu untuk sesaat, dia menekuk kakinya, berlutut di depannya, dan memohon, "Tuan Ye, saya mohon Anda menyelamatkan tuanku." "Selamatkan dia?" Ye Chen bertanya dengan lucu. "Meridiannya semuanya terputus, kenapa menurutmu bisakah aku menyelamatkannya?" Nanako Ito berkata dengan tegas, "Aku percaya pada penilaianku sendiri. Aku yakin kamu bisa menyelamatkan tuanku. Meskipun dia salah, itu tidak salah." Ye Chen mencibir, "Apakah itu tidak salah? Anda pasti tahu, yang dia hina hari ini bukan saya sendiri, tapi seluruh rakyat China. Menurut Anda kenapa dia tidak begitu salah? Saya tidak akan menyebutkan berapa banyak luka dan bekas luka yang ditinggalkan Jepang pada rakyat China saat itu. Hanya 4 orang sakit di Asia Timur benar-benar tidak bisa dimaafkan." Ito Nanako berkata dengan malu, "Kamu benar, aku tahu 4 kata itu sangat tidak pantas, tapi tuanku sendiri adalah orang tua, dan sekarang kamu sudah tua. Apakah terlalu kejam untuk membuatnya menjadi cacat seumur hidupnya? Terlebih lagi, anak buahmu mengukir 4 kata itu di dahinya. Dia telah mengalami penyiksaan dan penghinaan yang tidak manusiawi. Tolong tunjukkan tangan muliamu dan biarkan dia pergi." Ye Chen berkata dengan ringan, "Nona Ito, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat." Ito Nanako tidak mengerti mengapa Ye Chen tiba-tiba ingin memberinya nasihat, jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, tolong beritahu saya mendengarkan." Ye Chen berkata, "Seorang wanita dengan kepribadian Anda harus kembali ke Jepang dan mencari pria yang baik untuk dinikahi. Mulai sekarang, dia akan membesarkan suaminya dan membesarkannya anak-anak, dan berhentilah mencoba berlatih seni bela diri. Bahkan jangan berharap untuk mencapai terobosan dalam seni bela diri." Ito Nanako memandangnya dan bertanya tidak yakin, "Tuan Ye, apakah Anda meremehkan kekuatan saya? Meskipun saya tidak layak disebutkan di depan Anda, setidaknya Anda juga telah memenangkan 2 kejuaraan kompetisi universitas dunia. Anda jauh lebih baik dari kebanyakan orang, bukan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kemampuan Anda memang sangat bagus di antara rekan-rekan Anda, tetapi Anda mentalitas tidak. Itu tidak cocok untuk jalur pertama seni bela diri." Ito Nanako mengerutkan kening dan berkata, "Tolong jelaskan, Tuan Ye." Ye Chen berkata, "Pertama-tama, jalur pertama seni bela diri harus pertama-tama kembangkan pikiran, lalu tubuh, dan kemudian teknik." Petik 2. Dengan kata lain, kondisi pikiran. Ini lebih penting daripada kebugaran fisik atau jenis seni bela diri. Apakah Anda berlatih bertarung, sanda, Jeet Kune Do, karate, Wing Chun, atau Tai Chi? Sebenarnya tidak masalah. Yang penting hatimu. Ito Nanako bertanya dengan bingung, "Hatiku? Ada apa dengan hatiku?"
Ye Chen mendengus dingin dan memarahi dengan merendahkan, kamu hati penuh dengan kebaikan kewanitaan, penuh perjudian dan keengganan untuk mengakui kekalahan, dan tidak berpikiran terbuka, tidak ada ketenangan, dan tidak ada sifat serigala. Sifat serigala, ekspresi Ito Nanako menegang dan dia berseru, apa yang harus dilakukan maksudmu? Apa itu sifat serigala? Ye Chen berkata, yang disebut sifat serigala adalah kegigihan dan kejam. Jika teman serigala ditangkap oleh pemburu, serigala hanya akan berusaha menyelamatkannya, dan tidak akan berusaha menyelamatkannya, mohon pada pemburu untuk menyelamatkan nyawanya. Jika teman serigala terluka, ia tidak akan berbaring dan merengek di sampingnya, ia akan menyala. Gunakan taringmu untuk membalaskan dendam temanmu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu akan bertarung. Jika tidak bisa, kamu akan mencoba keberuntunganmu. Temukan kesempatan yang tepat untuk bertarung lagi. Petik 2. Tapi serigala yang berkualitas tidak akan pernah memohon belas kasihan di depan musuh apapun yang terjadi. Jika ia hanya seekor husky, tidak peduli seberapa besar atau kuatnya, ia tidak akan menandingi serigala. Petik 2. Jadi, Anda sama sekali bukan pejuang yang berkualitas. Petik 2. Ito Nanako bertanya dengan marah, mengapa Anda mengatakan saya tidak memenuhi syarat? Ye Chen berkata dengan dingin, kamu dikatakan tidak memenuhi syarat karena kamu melakukan 3 kesalahan. Salah satu kesalahannya, Anda tidak memiliki toleransi untuk mau mengakui kekalahan. Petik 2. Tuanmu membuat taruhan yang adil denganku. Kamu akan menanggung akibat menang atau kalah. Bahkan tuanmu sendiri bersedia mengakui kekalahan dan menerima akibat kegagalan. Sebagai muridnya, kamu tidak dapat menerimanya dan kamu datang kepadaku untuk mohon, bolehkah saya bertanya, jika Anda yang kalah taruhan, apakah Anda juga akan berbuat curang dan tidak mau mengaku kalah? Wajah Ito Nanako memerah setelah dimarahi olehnya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Ye Chen melanjutkan, salah nomor 2, sebagai seorang pejuang, walaupun badanmu kuat, namun hatimu sangat lemah. Ini membuktikan bahwa kamu tidak layak menjadi seorang pejuang dari lubuk hati yang paling dalam. Di mata saya, pejuang adalah serigala yang berani bertarung tanpa takut mati. Dan meskipun Anda memiliki tubuh dan taring serigala, di hati Anda hanyalah seekor anjing teddy yang malang. Ketika Ito Nanako mendengar ini, air mata langsung keluar dari matanya. Tapi Ye Chen melanjutkan, salah nomor 3, pejuang harus seperti pejuang yang menganggap kematian sebagai hal yang biasa. Di medan perang, kepala boleh dipenggal dan darah boleh ditumpahkan, tetapi integritas tidak boleh hilang. Bagaimana denganmu? Anda benar-benar datang kepada saya memohon belas kasihan di medan perang yang sebenarnya, apakah Anda juga akan berlutut dan memohon belas kasihan dari musuh? Apakah Anda juga akan memohon orang lain untuk menunjukkan belas kasihan dan melepaskan Anda? Petik 2. Seorang pejuang yang berlutut di hadapan musuh dan memohon belas kasihan jelas bukan pejuang yang berkualitas. Oleh karena itu, apakah saya tidak adil kepada Anda jika saya mengatakan bahwa Anda bukan pejuang yang berkualitas? Apa yang kamu lakukan sekarang hanya mencoreng kata pejuang. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk tidak berlatih bela diri lagi, Anda tidak layak. Petik 2. Karena kamu begitu baik kepada seorang wanita, kamu akan kembali merawat suamimu dan membesarkan anak-anakmu, dan menjadi istri, ibu, dan wanita yang baik. Saya yakin kamu akan melakukan peran ini lebih baik daripada menjadi seorang pejuang. Dimarahi oleh Ye Chen tanpa ampun, emosi Nanako Ito langsung runtuh dan dia menangis. Bab 717. Perkataan Ye Chen membuat Nanako Ito paham bahwa ternyata dia tidak pernah menjadi seniman bela diri yang mumpuni. Meski pernah menjadi juara dunia, meski pernah menjadi master muda terbaik dunia, ia masih belum memahami jiwa pencaksilat. Melihatnya menangis begitu keras hingga dia hampir pingsan, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan dan berkata, maaf, apa yang baru saja saya katakan agak kasar, tapi saya harap Anda dapat memahami apa sebenarnya jiwa bela diri, seni. Nanako Ito mengangkat kepalanya, menatap Ye Chen dengan mata merah besarnya. Dia menekuk kakinya dan berlutut di tanah sambil menangis. Nanako juga meminta Tuan Ye untuk menjelaskannya dan meminta Tuan Ye untuk memesan. Ye Chen tidak mengulurkan tangan untuk membantunya. Sebaliknya, dia berkata dengan wajah serius, jiwa seni bela diri bukan pada tingkat kekuatan, tetapi pada kekuatan hati. Orang cacat tidak akan bisa memenuhi semangat pencaksilat. Sama seperti tuanmu, meskipun dia sombong dan angkuh,
tapi setidaknya dia bisa menanggung akibat kegagalan. Dari sudut pandang ini, dia memang jauh lebih baik daripada kamu. Nanako Ito berkata dengan ekspresi muram, guru bahkan mencoba bunuh diri dengan menggigit lidahnya hari ini. Saya percaya, jika dia masih bisa menggunakan tangannya, dia pasti akan memilih untuk melakukan seppuku. Ye Chen mengangguk, maka ini membuktikan bahwa meskipun kekuatannya sangat lemah, dia masih sangat kuat di hatinya. Dari hati, dia telah memenuhi statusnya sebagai seorang pejuang, dan kamu. Setelah Ye Chen mengatakan ini, dia melirik ke arah Ito Nanako dari atas ke bawah, dan berkata dengan serius, dari sudut pandang saat ini, kamu memang tidak cocok untuk berlatih seni bela diri. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Nah, setelah kompetisi ini selesai, kembalilah ke Jepang dan melanjutkan ke universitasmu. Setelah lulus universitas, kamu dapat mengambil gelar sarjana untuk melanjutkan studi, atau kamu dapat menikah dan memiliki anak sesegera mungkin dan menjalani kehidupan biasa. Ito Nanako berkata serius dengan mata merah, tapi aku benar-benar tidak ingin menyerah seni bela diri. Ye Chen berkata dengan ringan, karena kamu tidak ingin menyerah, maka kamu harus menemukan cara untuk membuat hatimu lebih kuat. Ito Nanako bertanya, Tuan Ye, bagaimana saya bisa menjadi lebih kuat secara mental? Ye Chen berkata, ini sangat sederhana. Pertama-tama, kita harus mulai dengan tuanmu. Menerima nasibnya terlebih dahulu adalah langkah pertama untuk menjadi lebih kuat secara mental, bertekad untuk membalaskan dendamnya. Ini adalah langkah kedua untuk menjadi kuat secara mental. Nanako Ito melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, saya tidak pernah berpikir untuk membalaskan dendam Tuan. Nanako tahu bahwa dia adalah jauh dari lawanmu, dan dia juga tahu bahwa guru akan berakhir hari ini. Tidak heran kamu. Petik 2. Ya, Ye Chen mengangguk setuju dan berkata dengan serius, karena kamu tahu bahwa aku tidak bisa disalahkan dalam masalah ini. Itu membuktikan bahwa kamu telah membuat beberapa kemajuan dan masalah ini sepenuhnya salahmu. Guru bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Jadi saya menyarankan kamu untuk tidak memberikan terlalu banyak tekanan psikologis pada diri kamu sendiri. Jika kamu berpikir dia menyedihkan, jagalah dia dengan baik setelahnya kembali ke Jepang. Nanako Ito mengangguk berulang kali, Tuan Ye, Nanako mengerti. Petik 2. Ye Chen berkata, baiklah, selama kamu mengerti, oke, ini sudah larut, sebaiknya kamu kembali lebih awal. Nanako Ito buru-buru berkata, Tuan Ye, Nanako memiliki pertanyaan lain untuk ditanyakan kepada Anda. Petik 2. Ye Chen, Anda mengatakannya. Ito Nanako bertanya, Tuan Ye, apakah mungkin bagi Anda untuk menerima Nanako sebagai murid Anda? Ye Chen berkata dengan tegas, itu tidak mungkin. Petik 2. Mengapa? Ito Nanako bertanya kepadanya dengan tergesa-gesa, apakah karena saya tidak memiliki kualifikasi yang cukup, atau karena saya orang Jepang? Ye Chen berbicara tanpa malu-malu dan berkata dengan lugas, alasan utamanya adalah karena Anda orang Jepang. Selama ribuan tahun, orang China telah mengajarkan kami telah menerima terlalu banyak hal dari orang Jepang, tetapi orang Jepang tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Bahkan di 2 hingga 300 tahun zaman modern, mereka berulang kali menjadi musuh Tiongkok dan bahkan merugikan rakyat Tiongkok, seperti kata pepatah, seseorang belajar dari setiap pengalaman. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah mengajarkan seni bela diri Tiongkok kepada wanita Jepang. Petik 2. Ito Nanako sangat kecewa. Untuk pertama kalinya, dia merasa malu karena dia orang Jepang. Jadi dia buru-buru meletakkan tangannya di tanah, menundukkan kepalanya dan bersujud, Tuan Ye, Nanako, atas nama semua orang Jepang yang telah merugikan rakyat Tiongkok, saya minta maaf kepada Anda dan rakyat Tiongkok, saya minta maaf. Nanako akan berusaha sekuat tenaga untuk melunasi hutang Jepang seumur hidupnya. Ye Chen melambaikan tangannya, oke, hutang ini mungkin tidak akan pernah bisa dilunasi. Saya sangat senang Anda memiliki niat ini. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya untuk membantu Ito Nanako berdiri dan berkata, kamu masih memiliki 2 pertandingan untuk dimainkan berikutnya, jadi kembalilah dan bersiaplah dengan baik. Sebagai pelatih Aok Sue Kin, saya masih menantikan untuk melihat keduanya, dari kalian bertemu di final. Jadi Anda harus tampil bagus di semifinal berikutnya. Baru setelah berhasil melaju ke final barulah ia bisa bertemu Kin Aok Sue di final. Nanako Ito berkata dengan tegas, Tuan Ye, yakinlah,
Nanako pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bertemu Qin Aoxue di final. Petik 2. Oke, Ye Chen mengangguk puas, kalau begitu sampai jumpa di final. Setelah itu, Ye Chen kembali ke BMW dan mengemudikan BMW tersebut ke villa kelas 1 Thomson miliknya. Nanako Ito lama sekali melihat ke arah belakang mobil. Hingga Ye Chen menghilang, dia masih berdiri di sana. Dia selama sekitar 10 menit. Pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia tiba-tiba merasakan kekaguman yang kuat pada Ye Chen. Ternyata pria seperti Ye Chen adalah ahli seni bela diri yang sebenarnya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan keduanya di antaranya penulis membuat perbandingan. Sebaliknya, meskipun gurunya cukup kuat secara mental, kekuatan dan karakternya jauh lebih rendah daripada Ye Chen. Terutama, kepercayaan dirinya yang sebelumnya sulit diatur dan buta, dia pikir dia sudah melakukannya. Dia adalah Master Top yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi Ye Chen. Dari sudut pandang ini, terlihat bahwa mentalitas sang Master jauh lebih rendah daripada Ye Chen. Kekuatan Ye Chen tidak dapat dipercaya, tetapi ketika dia benar-benar mengambil tindakan sebelumnya, saya tidak dapat melihat kesombongan atau kesombongan pada orang ini. Secara objektif, mentor yang menggunakan kata-kata orang sakit dari Asia Timur pada saat itu seperti badut. Dan kata-kata Ye Chen tidak masuk akal sama sekali. Itu benar, alasan mengapa Master berakhir sampai seperti ini karena dia meminta palu. Pada saat ini, kekaguman dan kekagumannya pada Ye Chen seperti bom nuklir yang meledak dalam sekejap. Dalam sekejap, itu lahir jauh di dalam hatinya. Pengaruh yang sangat kuat, sedemikian rupa sehingga pikirannya dipenuhi dengan gambaran Ye Chen yang tidak bisa dia hilangkan. Yang memenuhi telinganya juga adalah teguran Ye Chen yang nyaring dan kuat. Baginya, itu hanyalah sebuah wahyu. Kobayashi Jiro ada di sana setelah lama menunggu di luar pintu Thomson Yipin. Dia melihat Nanako Ito yang tersesat berjalan perlahan. Dia buru-buru keluar dari mobil dan bertanya, "Nona Nanako, apakah Anda melihat Marven?" Ito, Nanako mengangguk dan berkata dengan lembut tanpa sadar, "Lihat, aku mengerti." Kobayashi Jiro begitu sibuk sehingga dia bertanya lagi, "Lalu apakah dia setuju untuk menyelamatkan Tuan Yamamoto?" Petik 2. Ito Nanako menggelengkan kepalanya dan berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Saya salah atau terlalu memikirkan masalah ini. Saya tidak boleh menyerahkan jiwa seorang pejuang dan datang meminta Tuan Ye untuk menyelamatkan orang. Tuan dia adalah seorang yang memenuhi syarat prajurit. Seorang pejuang yang berkualitas harus memiliki keberanian untuk menghadapi takdirnya sendiri." Petik 2. Dan aku, karena aku ingin menjadi seorang pejuang yang berkualitas, aku juga harus memiliki keberanian untuk menghadapi orang lain. Keberanian takdir. Petik 2. Bab 718. Malam ini, Ito Nanako terjaga sepanjang malam. Dia terus memikirkan apa yang Ye Chen katakan padanya entah bagaimana. Setelah berpikir terlalu banyak, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak boleh menyerah seni bela diri. Terlebih lagi, saya harus bekerja lebih keras dan lebih keras untuk mengesankan Ye Chen. Mungkin Ye Chen tidak akan pernah mau menerimanya sebagai muridnya, tetapi dia harus menggunakan tindakan praktis untuk memberitahunya bahwa dia akan menjadi pejuang yang berkualitas. Kobayashi Jiro yang selalu ingin mengejar Nanako Ito juga tidak bisa tidur dalam waktu lama. Meskipun dia tidak sabar untuk memenangkan hati Nanako Ito, dia juga menantikan kampanye iklan Kobayashi Wei-san berikutnya di Tiongkok. Karena Xiaolin Wei-san adalah sponsor utama final, sekarang adalah kesempatan bagus untuk mempromosikan Xiaolin Wei-san. Apalagi yang tidak disangka Kobayashi Jiro adalah pemain Tiongkok Qin Aoxue ternyata menjadi kuda hitam di kompetisi ini. Baginya, karena ingin membuka pasar Tiongkok, ia sangat berharap para pemain Tiongkok bisa meraih hasil gemilang di game ini. Sebab, semakin sering hal ini terjadi, maka penonton Tiongkok akan semakin memperhatikan game ini. Alangkah baiknya jika pemain Tiongkok bisa memenangkan permainan ini, maka pengaruh permainan ini di Tiongkok pasti akan menjadi sangat besar. Dalam hal ini, Xiaolin Wei-san juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berkembang di Tiongkok. Namun, ia tak berani berharap pemain Tiongkok bisa menjadi juara sebelumnya, apalagi tidak ada pemain Tiongkok di antara 5 pemain unggulan teratas pada pertandingan ini. Namun, kini tampaknya Aoxue memiliki potensi melakukan serangan balik dan memenangkan kejuaraan, yang tentunya merupakan hasil baik yang tidak terduga untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk Nanako Ito, Jiro Kobayashi sebenarnya tidak ingin ia menang.
Pertama, jika pemenang permainan ini adalah pemain Jepang dan sponsornya adalah perusahaan Jepang, kemungkinan besar akan menimbulkan boikot tertentu dari penonton Tiongkok. Kedua, Jiro Kobayashi ingin menikahi Nanako Ito setelah dia lulus kuliah. Jika dia memenangkan kompetisi ini, dia pasti akan mempersiapkan diri untuk Olimpiade. Jika dia memenangkan Olimpiade berikutnya, maka saya pasti akan memanfaatkan kondisi puncak saya untuk mempersiapkan diri menghadapi Olimpiade. Olimpiade berikutnya. Dengan begitu, urusan pernikahan pasti menjadi hal yang tidak penting di mata Nanako Ito. Oleh karena itu, jika Nanako Ito kalah dalam permainan ini, kemudian meninggalkan seni bela diri, meninggalkan Olimpiade, rela menikah, dan kemudian membesarkan suami dan anak-anaknya, itu akan menjadi hasil terbaik untuk dirinya sendiri. Jika Qin Aoxue bisa memenangkan kompetisi ini dan menggugah perhatian serta kebanggaan seluruh Tiongkok, maka Xiaolin Weisan pasti bisa sukses menjadi populer di seluruh Tiongkok dengan kompetisi ini. Dengan cara ini, setidaknya akan menghasilkan keuntungan puluhan miliar bagi Kobayashi Pharmaceutical setiap tahun, memungkinkan Kobayashi Pharmaceutical dengan cepat pulih dan menginjakkan kaki di puncak baru. Inilah hasil yang paling diinginkan Jiro Kobayashi. Keesokan harinya, Gu Qiuyi mulai syuting iklan Jiuxuan Weisan di sebuah studio di sebuah pangkalan film dan televisi di Jinling. Saat syuting iklan, Ye Chen datang ke pangkalan film dan televisi untuk mengunjungi kelas. Sebenarnya dia tidak mau datang sama sekali. Namun, karena istrinya Xiao Churan sangat ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri seluruh proses pembuatan film iklan Gu Qiuyi, dia mendesaknya untuk membawanya ke sini. Meskipun Gu Qiuyi cukup tidak puas dengan perilaku Ye Chen yang membawa istrinya mengunjungi kelas, secara keseluruhan, dia masih merasa sangat senang karena Ye Chen bisa muncul di sini. Pemotretan iklan relatif sederhana. Setelah pengambilan gambar materi selama sehari, pekerjaan pengambilan gambar pada dasarnya selesai. Karena Xiao Churan masih harus bekerja, dia tidak bisa tinggal di lokasi film dan televisi sepanjang waktu. Jadi dia pergi ke studionya terlebih dahulu selama pembuatan film, meninggalkan Ye Chen dan Wei Liang di tempat kejadian. Setelah iklan tersebut diambil, staf perusahaan periklanan segera kembali dengan materi pasca produksi, sementara Ye Chen dan Wei Liang sekali lagi mengadakan jamuan makan di Shangri-La untuk menghibur Gu Qiuyi dan Chen Duoduo. Bagaimanapun, Gu Qiuyi adalah bintang top di negaranya, jadi jadwal kerjanya masih sangat sibuk. Karena selama festival musim semi tahun ini, dia diundang untuk berpartisipasi dalam gala festival musim semi dan memiliki program solo, jadi dia harus melakukannya, bergegas kembali ke Yanjing untuk berpartisipasi dalam gala festival musim semi untuk pertama kalinya latihan formal. Bintang-bintang yang bisa tampil di gala festival musim semi semuanya adalah bintang papan atas tanah air, karena gala festival musim semi begitu menarik perhatian, banyak bintang besar yang ingin terlibat. Banyak bintang besar bahkan rela memainkan peran yang tidak mencolok dalam program sketsa agar bisa menghadiri gala festival musim semi. Ada juga beberapa penyanyi yang tak segan-segan menyanyikan sebuah lagu bersama beberapa orang agar bisa menghadiri acara tersebut. Gala festival musim semi. Alasan menurunkan nilai seseorang adalah karena gala festival musim semi sangat populer. Faktanya, di gala festival musim semi, sangat sedikit orang yang bisa menyanyikan sebuah lagu sendiri. Yang bisa mendapatkan perlakuan seperti ini biasanya adalah raja dan ratu. Saya teringat kembali ketika Ratu Wang memberikan yang terbaik. Dia menyanyikan lagu berjudul Legenda sendirian. Setelah dia menyanyikan lagu ini, lagu itu menjadi populer di seluruh negeri dalam satu malam, yang juga memungkinkan Ratu menjadi terkenal dengan sempurna, kembali dan menghasilkan banyak uang. Ini cukup untuk menunjukkan pengaruh gala festival musim semi. Dan Gu Qiuyi, sebagai bintang film dan televisi yang fokus utamanya pada pembuatan film, sebenarnya bisa memiliki program solo di gala festival musim semi, yang bisa dikatakan sebagai perlakuan berstandar super tinggi, dan penggemar di seluruh negeri juga sangat memperhatikannya, perhatian pada penampilannya di gala festival musim semi ini. Tapi Gu Qiuyi sendiri enggan meninggalkan Jinling secepat ini. Dia akhirnya bertemu dengan kakaknya Ye Chen, yang telah dia cari selama lebih dari 10 tahun. Tentu saja, dia berharap untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari lagi. Namun, karena gala festival musim semi adalah pesta yang menarik perhatian besar orang-orang di seluruh negeri, Gu Qiuyi tidak berani menganggap entengnya, jadi dia hanya bisa memutuskan untuk terbang kembali besok pagi dan fokus mempersiapkan festival musim semi. Gala di waktu berikutnya, di meja makan,
Gu Qiuyi bertanya lagi pada Ye Chen, "Saudara Ye Chen, saya akan berangkat besok dan tidak bisa tinggal bersamamu. Apakah Anda yakin akan datang ke Yanjing untuk menemui saya dan ayah saya minggu depan?" "Ya, Ye." Chen mengangguk dan berjanji dengan serius, "Saya pasti akan pergi minggu depan setelah saya selesai menangani masalah yang ada." Gu Qiuyi tersenyum bahagia dan berkata, "Kalau begitu, saya akan kembali besok dan menunggumu di Yanjing." Ye Chen tersenyum, dia tersenyum, "Kalau begitu mari kita bertemu di Yanjing." "Saudara Ye Chen, bisakah kamu datang ke bandara untuk mengantarku besok?" Petik 2. "Ya, kalau begitu sudah beres. Kebetulan kompetisi Sanda Mahasiswa Internasional akan diadakan besok. Kompetisi babak semifinal dimulai. Qin Aoxue akan menghadapi pemain Australia di kompetisi tersebut, sedangkan Nanako Ito akan menghadapi pemain Amerika. Jika Qin Aoxue menang, dia akan bertemu dengan pemenang pertandingan lain di final untuk bersaing memperebutkan kejuaraan." Ye Chen sangat percaya diri dengan Qin Aoxue. "Dengan kekuatannya saat ini, saya yakin dia akan mampu memenangkan kejuaraan." Namun, Ye Chen juga berharap Nanako Ito bisa mengalahkan pemain Amerika itu di pertandingan besok, dan kemudian bersaing dengan Qin Aoxue untuk memperebutkan gelar juara di final. Faktanya, persaingan ini tidak adil bagi Nanako Ito. Awalnya, dia pasti bisa memenangkan kejuaraan dalam kompetisi ini, tetapi dia menggunakan energi spiritual dan obat ajaibnya untuk membantu Aoxue meningkatkan kebugaran fisiknya dan tiba-tiba mengubahnya, yang setara dengan mengambilnya secara paksa dari tangan Ito Nanako. Raih pemenangnya medali. Karena memiliki kesan yang baik terhadap Nanako Ito, ia berharap dalam hatinya Nanako Ito bisa meraih medali perak. Bagaimanapun juga, gadis Jepang ini terobsesi dengan seni bela diri dan berlatih sangat keras. Dia telah berlatih keras sejak dia masih sangat muda. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan kejuaraan, dia setidaknya harus menjadi runner-up. Bab 719. Hari berikutnya, pesawat Gu Qiuyi lepas landas pada pukul 8.30 pagi. Semifinal kompetisi Sanda akan dimulai pukul 10 pagi. Oleh karena itu, Ye Chen berencana mengantar Gu Qiuyi pergi terlebih dahulu, lalu pergi ke stadion untuk menonton pertandingan Qin Aoxue. Pagi-pagi sekali, Ye Chen menemui ayah mertuanya, Xiao Changkun, dan berkata kepadanya, "Ayah, apakah kamu ingin menggunakan mobilmu pagi ini? Jika tidak, biarkan aku yang mengemudikannya. Ada yang harus kulakukan di pagi hari." Xiao Changkun tersenyum dan berkata, "Saya ingin mewakili kita di pagi hari. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, pergilah ke Universitas Lansia untuk memberikan ceramah tentang penilaian barang antik." Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun juga menatap Ye Chen yang berarti, "Kamu tahu." Ye Chen langsung mengerti. Itu pasti acara terakhir yang diadakan oleh Universitas Lansia dan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Ayah mertua saya dan Han Meiking bertemu. Kebetulan ibu mertuanya tidak mencurigainya, jadi ayah mertua saya hukum ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih banyak berhubungan dengan Han Meiking. Kali ini dia pergi ke Universitas Lansia untuk memberikan ceramah. Tak perlu dikatakan lagi, dia bisa menebak bahwa dia pasti pergi ke Han Meiking. Saat ini, Malan baru saja berjalan ke bawah. Ketika dia mendengar ini, dia mengerutkan bibirnya dengan jijik. "Aku menghabiskan seluruh waktuku di komunitas kaligrafi dan lukisan itu, sayang sekali." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Kamu tidak tahu apa-apa. Saya sekarang Ketua PI, Direktur Eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Mengatakan bahwa dia akan merekomendasikan saya untuk menjadi wakil presiden pada pemilihan asosiasi berikutnya. Pada saat itu, saya, Xiao Changkun, juga akan menjadi yang paling terkenal sosok di lingkaran sastra antik Jinling." Lan mendengus. "Dingin, jangan main-main dengan hal-hal yang tidak berguna itu. Lebih serius mendapatkan uang kembali. Sebelum Anda bergabung dengan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, Anda masih bisa menghasilkan uang dengan menjual barang antik. Kenapa setelah kamu bergabung dengan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, aku belum pernah mendengar kamu menghasilkan uang dengan membalik barang antik? Apakah kamu menyembunyikan uang pribadi di belakangku?" Xiao Changkun berkata dengan marah. "Malan, jangan lupakan, kita berpisah sekarang, dan terakhir kali kamu setelah semua uangnya hilang, kita sepakat bahwa aku akan bertanggung jawab atas uang di keluarga ini mulai sekarang, jadi kamu tidak punya hak untuk menjagaku." Malan mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, Xiao, kamu menjadi lebih mampu, bukan?
Kamu benar-benar pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu karena kamu terpisah dariku. Percaya atau tidak, aku tidak punya apa-apa lakukan hari ini, jadi aku akan pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisanmu dan membuat keributan denganmu di depan kalian semua. Aku ingin melihat, lalu apa rasa malumu, teruslah tinggal di asosiasi lukisan dan kaligrafi. Setelah mengatakan itu, Malan tidak dapat memahami kebenciannya, dan melanjutkan, pergi sekali saja tidak cukup. Saya akan memberi Anda paket bulanan, dan saya akan pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafi Anda selama sebulan untuk menimbulkan masalah. 20 atau 30 kali, saya jamin kepuasan Anda. Xiao Changkun sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Dia tahu sifat Malan, jika dia berkata begitu, dia pasti akan melakukannya. Sekarang saya akhirnya mencapai status tertentu di asosiasi lukisan dan kaligrafi, dan melalui nama asosiasi lukisan dan kaligrafi, saya memiliki lebih banyak kontak dengan handmaking. Bagaimana saya bisa membiarkan Malan melakukan sabotase seperti itu? Dia adalah seorang yang cerdik dengan temperamen yang sangat buruk, dan sekarang dia telah kehilangan 2 gigi depannya. Sepertinya dia benar-benar dalam masalah. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membuatnya pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan untuk mempermalukan dirinya sendiri. Lebih penting lagi, jika dia mengarahkan pandangannya pada asosiasi lukisan dan kaligrafi, dan kemudian mengetahui bahwa handmaking telah kembali ke Tiongkok, dan dia memiliki banyak kontak dengan handmaking, maka dia pasti akan membawa kekacauan pada asosiasi lukisan dan kaligrafi dan asosiasi lukisan dan kaligrafi. Universitas untuk lansia. Jadi, dia buru-buru menyerah dan berkata kepada Malan, kamu tidak ingin menyelesaikan semuanya dengan membuat masalah. Malan berkata dengan dingin, kamu sudah mengatakan bahwa kamulah yang membuat keputusan dalam keluarga ini. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengurusnya. Lalu jika saya tidak membuat keributan, bagaimana saya bisa menetapkan status saya di keluarga ini? Xiao Changkun menyerah dan berkata, saya mengatakan hal yang salah, dan Anda memenuhi syarat untuk mengurusnya. Apakah tidak apa-apa? Malan berkata dengan bangga, karena Anda mengatakan bahwa saya memenuhi syarat untuk mengambil alih. Jadi saya akan menggunakan kualifikasi dan kekuatan saya sekarang. Xiao Changkun, katakan yang sebenarnya, berapa banyak uang yang harus saya keluarkan? Kamu punya sekarang. Apakah kamu pergi ke belakangku dan menghasilkan uang dengan menjual barang antik tanpa memberitahuku? Aku, Xiao Changkun berkata dengan wajah sedih, aku menghasilkan banyak uang. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, aku tidak punya sekarang uangnya jelek, dan asosiasi kaligrafi dan lukisan tidak bisa menghasilkan uang sama sekali. Sebelumnya, saya masih bisa menghasilkan uang dengan menjual barang antik. Saya ingin menghasilkan uang, tetapi sekarang tidak ada peluang bagus. Saya baru-baru ini mengumpulkan beberapa kaligrafi dan lukisan murah, dan semuanya menonjol. Setiap lukisan berharga ribuan yuan untuk membeli pakaian, tetapi ternyata semuanya berharga kurang dari 100 yuan. Kerajinan tangan yang tidak berharga. Saat dia berbicara, Xiao Changkun menghela nafas dan berkata dengan menyesal, saya tidak tahu kemana perginya Zhang Ermao akhir-akhir ini. Saya dulu menemukannya dan dia selalu dapat membantu saya menjual barang dengan harga bagus. Sekarang saya ingin menemukannya. Dia tidak dapat ditemukan sama sekali, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Ye Chen merasa lucu setelah mendengar ini. Untuk menyenangkan dirinya sendiri, Zhang Ermao menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan beberapa potong sampah dari ayah mertuanya, dan semua uang itu hilang begitu saja. Jika saya terus menemani Anda seperti ini, kekayaan miliaran dolar tidak akan cukup bagi ayah mertua saya untuk menipu saya. Maka wajar saja ia berusaha segala cara untuk menghindari ayah mertuanya. Jika ayah mertua saya ingin menemukannya sekarang, itu akan sangat sulit. Malan tidak percaya dengan apa yang dia katakan dan berkata dengan dingin, ini, buka mobile banking, Alipay, dan dompet WeChat-mu, dan biarkan aku melihat saldonya. Xiao Changkun berkata dengan marah, mengapa kamu masih memeriksa akunku? Kapan kamu kehilangan seluruh uang keluargamu? Aku memintamu untuk menunjukkan saldonya, tetapi kamu tidak menunjukkan kepadaku apakah kamu masih hidup atau sudah mati. Mengapa kamu ingin aku menunjukkan saldonya sekarang? Malan berkata dengan marah, oke, tidak, titik, kamu ingin melihatnya, kan? Jika kamu tidak ingin melihatnya, aku akan pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisanmu dengan grup nanti untuk mengutuk. Aku, Malan, lakukan apa yang aku katakan.
Xiao Changkun adalah takut dan buru-buru berkata, Oke, saya akan menunjukkannya kepada Anda sekarang. Petik 2. Setelah itu, dia membuka rekening banknya, akun Alipay, dan akun dompet WeChat satu persatu dan menunjukkannya kepada Malan. Setelah Malan membacanya, wajahnya penuh kekecewaan. Xiao Changkun, bagaimana caramu berkeliling? Total kartu bank, Alipay, dan akun WeChat hanya berharga 10.000 yuan. Kamu, seorang pria berusia 50-an, sangat miskin. Apakah kamu malu seperti ini? Wajah Xiao Changkun menjadi merah dan putih, dan dia berkata dengan marah, kamu masih berani mengatakannya. Kamu telah kehilangan semua tabunganku, jika tidak, bagaimana mungkin aku mungkin sangat malang. Jejak rasa malu melintas di ekspresi Malan, tapi dia dengan cepat menjadi tegar lagi, adalah tugas anak buahmu untuk keluar dan mencari uang. Karena uang di rumah hilang, kamu harus keluar dan mencari cara untuk menghasilkannya. Kenapa? Kamu hanya main-main sepanjang hari. Asosiasi kaligrafi dan lukisan omong kosong ini hanya untukku. Mengapa tidak mencari restoran saja dan menyajikan hidangan untuk orang lain, dan kamu bisa mendapatkan setidaknya 2 atau 3 ribu sebulan? Xiao Changkun berkata dengan marah, Malan, lagi pula aku adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Jinling. Direktur, Anda ingin saya, seorang direktur tetap, menyajikan hidangannya. Petik 2. Omong kosong macam apa Direktur Eksekutif? Jika Anda tidak menghasilkan uang, kamu hanya omong kosong. Malan meraung marah, sudah kubilang, saat kakiku membaik, gigiku akan lebih baik. Aku harus pergi ke pesta bersama teman-teman setiap hari, bermain kartu, bermesraan, makan, dan bernyanyi. Semuanya membutuhkan uang. Kamu harus segera memikirkan cara menghasilkan uang untukku. Kalau tidak, aku tidak akan punya uang untuk pergi bermain. Aku mengganggumu setiap hari. Bab 720. Kamu, mata Xiao Changkun memerah karena marah. Dia sama sekali tidak memiliki tindakan pencegahan terhadap metode orang yang cerdik seperti Malan. Oleh karena itu, ia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya bahwa ketika seorang sarjana bertemu dengan seorang tentara, ia memiliki alasan yang tidak dapat dijelaskan. Ye Chen berkata saat ini, Oke, kalian berdua tidak perlu berdebat sepagi ini. Ketika Malan melihat Ye Chen berbicara, dia langsung layu. Jika Ye Chen berani menyela ketika dia memarahi Xiao Changkun sebelumnya, maka dia akan menunjuk ke hidung Ye Chen dan memarahinya sampai berdarah. Tapi segalanya berbeda sekarang, situasinya telah berubah. Sekarang keluarga tidak punya uang, dan Ye Chen mendapatkan villa ini, jadi Ye Chen adalah yang paling penting dalam keluarga ini. Agar tidak diusir oleh Ye Chen, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Ye Chen dan tidak membuat Ye Chen marah. Jadi, dia menatap tajam ke arah Xiao Changkun dan berkata dengan marah, jika menantuku yang baik tidak berbicara untukmu, aku tidak akan pernah selesai denganmu hari ini. Demi menantuku yang baik, aku akan mengampunimu sekali saja. Dia berkata sambil tersenyum. Melihat Ye Chen, dia bertanya, menantu yang baik, apakah kamu ingin ibu memasakkanmu makanan pagi ini? Ye Chen bertanya dengan heran, bisakah kamu memasak? Malan buru-buru berkata, lihat apa yang kamu katakan, kamu tidak melakukannya. Sebelum memasuki rumah kita, akulah yang memasak semua. Jadi izinkan aku membuatkanmu mie rebus tomat yang aku kuasai, dan aku akan pergi ke kebun kita untuk memetik tomat segar nanti. Sejak itu, tanda seru, kali berikutnya Ye Chen mulai berkebun di rumah. Mereka juga meminta masyarakat untuk menggunakan kaca 2 lapis di seluruh kebun sayur dan mengubahnya menjadi ruang berjemur. Peralatan pemanas juga dipasang di dalam, sehingga meskipun saat itu musim dingin, kebun sayur akan tetap hangat seperti musim semi. Efek ini jauh lebih baik daripada rumah kaca sayuran sungguhan. Banyak buah dan sayuran tumbuh dengan sangat baik. Ye Chen dan Xiao Churan telah menikah selama hampir 4 tahun, dan dia belum pernah makan makanan yang dimasak oleh ibu mertuanya. Ketika dia melihat ibu mertuanya dengan sukarela membuat tomat dan mie rebus, dia merasa senang dan santai, mengangguk dan berkata, karena ibu ingin memasak, saya tidak akan ikut campur. Tetapi saya ada sesuatu yang harus keluar besok pagi, dan jika aku lambat, aku mungkin tidak bisa datang tepat waktu. Lan terkekeh, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Ibu akan melakukannya sekarang. Ini akan selesai paling lama dalam 20 menit. Setelah berkata begitu, dia
segera keluar dan pergi ke kebun sayur untuk memetik tomat. Setelah memetik tomat, Malan bergegas ke dapur dan mulai memasak. Setelah Xiao Churan selesai mencuci, dia turun dan menemukan bahwa ibunya sedang memasak di dapur, dan dia terkejut karena terkejut. Dia tidak melihat ibunya di dapur selama beberapa tahun, dan hari ini adalah pertama kalinya sejak dia dan Ye Chen menikah. Jadi, dia bertanya pada Ye Chen dengan suara rendah, "Ada apa dengan ibu? Mengapa dia pergi ke dapur untuk memasak?" Petik 2. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ibu berkata dia ingin aku mencoba keahliannya, mengatakan dia sedang membuat mie rebus tomat." Xiao Churan berkata dengan emosi, "Ya Tuhan, ibuku benar-benar berinisiatif memasak." Matahari benar-benar terbit di barat. Sepertinya dia telah kembali dari jalannya yang tersesat. Ye Chen sedang berpikir saat ini bukanlah kata-kata, "Kembalilah ketika kamu tersesat," tetapi pepatah lama, "Jika kamu tidak menunjukkan sopan santun, kamu akan menjadi orang yang pengkhianat atau pencuri." Jadi dia menduga ibu mertuanya, Malan, pasti meminta sesuatu darinya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berinisiatif memasak mengingat kepribadiannya. Benar saja, ketika mereka tiba di meja makan, Malan secara pribadi menyajikan mie Ye Chen dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Menantu yang baik, ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya ingin tahu apakah Anda setuju." Ye Chen berkata, "Bu, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika itu masuk akal sesuai kemampuanku, aku tidak akan menolak." Petik 2. Malan segera tersenyum penuh perhatian dan berkata, "Menantu yang baik adalah seperti ini. Ibu baru-baru ini mengetahui bahwa dia tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Belum lagi banyak kerutan yang muncul di wajahnya, kerutan di sudut matanya menjadi semakin jelas. Waktu benar-benar berdampak buruk pada tidak seorang pun." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen sambil tersenyum, "Bu, baru-baru ini saya mendengar bahwa ada perusahaan asing. Ini adalah kosmetik anti penuaan yang dibuat dengan kaviar kelas atas sebagai bahan bakunya. Konon efek anti penuaannya sangat bagus. Banyak selebritas terkenal yang menggunakannya untuk mencegah penuaan. Saya ingin meminta Anda membelikan satu set untuk ibu saya." Xiao Churan mendengar ini. Kemudian dia berseru dan berseru, "Bu, tanda seru, set kosmetik yang Anda sebutkan harganya ratusan ribu. Bagaimana kondisi keluarga kami yang membuat Anda meminta Ye Chen membelikan Anda kosmetik mahal? Saya membelikan Anda beberapa ribu yuan sebelumnya. Bukankah satu set Estée Lauder cukup untuk Anda?" Petik 2. Malan berseru, "Jangan bicara tentang Estée Laudermu. Aku curiga kerutanku disebabkan oleh penggunaannya." Xiao Churan marah, "Bu, Estée Lauder sudah lumayan bagus. Aku tidak tega menggunakannya itu sendiri. Pergi ke kamar mandi kami dan lihat apa yang saya gunakan. Semuanya merek dalam negeri dan merek impor biasa. Saya sama sekali tidak ingin menggunakan merek besar seperti Estée Lauder." Malan mendengus, "Kamu masih muda. Ini oke bagi anak muda untuk tidak menggunakan apapun, tapi aku sudah tua. Jika aku tidak menjaga diriku sendiri, aku akan menjadi wanita berwajah kuning di masa depan. Lihat ayahmu, dia sudah mulai kamu tidak menyukaiku, kamu berpisah dariku, dan kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin menceraikanku. Jika aku tidak memperhatikan, jika ayahmu meninggalkanku di masa depan, bagaimana mungkin ada pria yang mau menginginkanku?" Xiao Churan tiba-tiba berkata tanpa suara. Dia marah dan merasa bahwa dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan ibunya dan tidak bisa berargumentasi dengannya. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Jangan dengarkan ibuku, jangan membelikannya untuknya." Malan tiba-tiba merasa sedih. Dia menangis, "Ayahmu memperlakukanku dengan buruk, dan nenekmu memperlakukanku lebih buruk lagi. Tetapi aku tidak pernah bermimpi bahwa kamu adalah putri kandungku, dan bahkan kamu memperlakukanku dengan buruk." Xiao Churan berseru, berkata, "Bu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jika aku tidak membelikanmu satu set kosmetik seharga ratusan ribu, apakah itu buruk bagimu? Bagaimana bisa ada alasan seperti itu?" Malan merintih, "Saya tidak peduli. Aku hanya ingin menjadi lebih muda dan tidak menua begitu cepat. Aku sudah sangat menderita dan aku benar-benar tidak bisa melihat diriku semakin terlihat seperti wanita berwajah kuning." Ye Chen menepuk tangan Xiao Churan pada kali ini dan berkata dengan tenang, "Baiklah istriku, jangan marah. Apa yang ibu katakan masuk akal. Setiap orang menyukai kecantikan,
dan ibu pasti memiliki kebutuhan ini juga. Malan mengangguk berulang kali dan menyanjungnya, Anda masih menantu saya. Yang terbaik, dia paling memahami saya. Petik 2. Ye Chen melanjutkan, saat ini, saya kebetulan punya teman yang berkecimpung dalam bisnis impor kosmetik. Saya akan memintanya nanti untuk menemukannya keluar. Kebetulan dia ingin meminta saya melakukan Feng Shui untuk toko barunya. Datanglah ke saat itu, saya memintanya untuk memberi saya 2 set kosmetik, yang membiayai konsultasi Feng Shui. Ketika Ma Lan mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, benarkah? Menantuku yang baik, kamu benar-benar menantu yang sangat baik. Ibu benar-benar tidak menyangka bahwa setelah mengalami naik turunnya dunia, dia akhirnya menemukan bahwa menantu laki-lakinya adalah yang paling dapat dipercaya. Dan ibu mertua, saudara ipar, suami, dan bahkan anak perempuan lainnya akan tertinggal pada saat-saat kritis. Bersambung.